Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang mereka yang diberi kabar gembira dengan surga. Pada pertemuan sebelum ini, kita telah membahas tentang bagaimana Allah dan Rasul-Nya menjaminkan surga bagi siapa saja yang mengikuti perang Badar dari kalangan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulan nara rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang dari kalangan kaum muslimin yang mengikuti perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar, beliau adalah sahabat Umair ibnul Hammam. Umair ibnul Hammam radhiyallahu anhu. Umair ibnul Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti perang Badar dan terbunuh syahid di perang Badar. Terkait sahabat Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau pernah menyebutkan secara khusus bagaimana sahabat ini dijaminkan surga untuknya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat seperti apa kisah Umair ibnul Hammam sehingga beliau mendapatkan surga. Hadis yang akan kita baca adalah hadis sahih diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Busaisah ainan yanzuru ma sanat iru Abi Sufyan. Pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beberapa orang sahabat beliau sebagai mata-mata yang memantau apa yang diperbuat oleh kafilah dagang Abu Sufyan. Dan ini kejadian pada tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Beliau berangkat menuju Syam membawa kafilah dagang milik orang-orang Quraisy. Nah, waktu itu Rasulullah mengutus dua orang sahabat beliau. Yang pertama bernama Talha bin Ubaidillah, yang kedua bernama sahabat Sa'id bin Zaid. Mereka pergi membawa misi dari Rasulullah memantau pergerakan kafilah dagang Abu Sufyan itu. Mereka berdua waktu itu menempati pos pengintaian di daerah Haura, Al-Haura. Mereka mengamati jalur perdagangan yang ada di sana. Ketika mereka mendapati rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang dari Syam, membawa kafilah dagang yang besar, kemudian dalam kafilah dagang itu tidak terdapat
kekuatan bersenjata yang banyak. Mereka kemudian melapor kepada Rasulullah, menceritakan kondisi kafilah dagang itu. Nah, jadi Thalha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, mereka melapor kepada Rasulullah. Faja'a, datanglah laporan itu. Wa ma fil baiti ahadun, pada waktu itu tidak ada seorang pun di rumah Rasulullah kecuali diriku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsahu, maka disampaikanlah laporan tersebut kepada Rasulullah. Mendapatkan laporan seperti itu, fa kharaja Rasulullah. Rasulullah pun kemudian keluar dari rumah beliau ke Masjid Nabawi. Fatakallama, kemudian beliau menyampaikan kabar itu kepada para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innalana tolabah, sesungguhnya kita punya incaran, kita sekarang punya sasaran yang akan kita hadang. Faman kana zahruhu hadiran falyarkab ma'ana, barang siapa di antara kalian ada saat ini di Madinah, maksudnya standby di Madinah, ada, maka hendaklah dia berangkat bersama kita. Jadi Rasulullah mengeluarkan pengumuman supaya para sahabat yang ada waktu itu bersiap-siap, kita akan berangkat menghadang rombongan dagang ini. Nah, pada waktu itu Rasulullah memberitahu kepada para sahabat untuk berangkatnya siapa saja yang sudah siap, siapa saja yang sudah ada. Jadi mereka yang ada di kebun, mereka yang ada di pasar, mereka yang ada di sekitar Madinah, itu tidak perlu diberitahu. Siapa saja yang sudah siap untuk berangkat, maka berangkat. Ini pengumuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang sahabat Ansar waktu itu datang kepada Rasulullah. Mereka bermaksud memanggil sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu sedang berkebun, karena orang-orang Ansar, terutama kalangan Aus, mereka adalah orang-orang yang sibuk di kebun-kebun kurma mereka. Jadi pengen ngasih tahu sahabat-sahabat tersebut untuk berhenti kemudian ikut serta. Rasulullah menahan mereka, jangan. Pokoknya siapa yang sudah siap, siapa yang sedang hadir sekarang, ada di rumahnya dan tahu pengumuman ini, berangkat. Yang ada di kebun, yang ada di pasar, yang ada di sekitar Madinah, yang ada urusan, gak usah. Jadi Rasulullah hanya mengajak mereka yang sudah siap untuk berangkat. Maka pada waktu itu hanya terkumpul sebanyak 300 belasan orang. Mereka inilah kemudian yang Rasulullah bawa untuk menghadang kafilah tersebut. Fantolaka Rasulullah wa ashabuhu hatta sabakul musyrikina ila badrin. Maka pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat yang ada berangkat untuk menghadang kafilah dagang itu sampai mereka kemudian tiba di Badar, di daerah Badar. Nah, inilah asal-usul terjadinya perang Badar. Maka kita bisa maklumi bersama bahwasanya perang Badar yang hadir di dalam perang itu dari kalangan kaum muslimin tidak banyak, hanya 300 belasan orang. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semua ditakdirkan harus menghadapi pasukan musyrikin Quraisy yang siap dengan senjata dan logistik masing-masing. Nah, inilah perang Badar. Ya, inilah perang Badar. Wajal musyrikun, maka ketika mereka sudah tiba di Badar, datanglah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang dari Mekah. Jadi Rasulullah para sahabat hendak menghadang kafilah dagang ini. Ternyata Abu Sufyan dengan kecerdasannya berhasil menyelamatkan diri dan kemudian mengundang pasukan besar untuk menghabisi Rasulullah para sahabat yang jumlahnya sedikit ini. Terjadilah perang Badar. Ja'al musyrikun, datanglah orang-orang musyrikin. 900 sampai 1000 orang. Jumlahnya ini tidak bisa dipastikan, tetapi antara 900 sampai 1000 orang. Berdasarkan apa yang mereka makan setiap hari. Jadi waktu itu Rasulullah sempat dibawakan oleh para sahabat beliau 2 orang budak milik orang-orang musyrikin yang sedang mencari air di sekitar Badar. Oleh Rasulullah diinterogasi. Nah, salah satu pertanyaan Rasulullah, berapa jumlah mereka? Budak-budak ini nggak tahu.
Oleh Rasulullah dikasih pertanyaan yang kedua. Kalau begitu berapa jumlah unta yang mereka sembelih setiap hari? Kata budak-budak ini antara 9 sampai 10 ekor. Nah, ketika mendapatkan informasi ini Rasulullah menyimpulkan kalau begitu jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Jadi ini diantara kecerdasan Rasulullah juga. Rasulullah memperkirakan jumlah pasukan musuh itu seperti itu dari apa yang mereka makan setiap hari. Antara 9 sampai 10 ekor. Ini komposisi atau jumlah pasukan yang ada di medan Badar. Setelah itu, pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, terjadilah Perang Badar yang kita maksud dari tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatur pasukan beliau sedemikian rupa. Fadanal musyrikun, kemudian orang-orang musyrikin mendekat. Setelah mendekat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Kumu ila jannatin, arduha, kumu ila jannatin." Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, setelah mereka bertemu dengan pasukan musuh, Rasulullah menyemangati mereka dengan menyebutkan seperti yang tadi kita baca. Kumu, berdirilah kalian. Bangunlah kalian, bersegeralah kalian ke surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Jadi Rasulullah semangati para sahabat waktu itu, ketika mereka melihat bagaimana musuh banyak, 3 kali lipat, Rasulullah semangati seperti itu. Bangunlah kalian, songsonglah surga yang seluas langit-langit dan bumi. Maka pada waktu itu tidak jauh dari Rasulullah ada sahabat Umair ibn Hammam al-Ansari. Kata Umair ibn Hammam al-Ansari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah setelah mendengarkan ucapan Rasulullah tadi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, yang kau maksud itu surga seluas langit-langit dan bumi?" Qala na'am, ya. Surga itu seluas langit-langit dan bumi. Jadi di sini Rasulullah untuk kesekian kalinya menegaskan bahwasanya surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang syuhada, orang-orang syahid, orang-orang yang beriman. Itu adalah tempat yang luasnya itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi luasnya itu luas sekali. Bumi yang kita diami ini tidak ada bandingannya. Luas sekali. Luas sekali. Karena menampung semua orang-orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia nanti. Luas sekali. Apakah surga yang kau janjikan itu seluas langit-langit dan bumi ini, yang banyaknya seperti ini? Naam. Ya. Maka mendengarkan sabda seperti itu, berkata Umair, bah. Ini adalah istilah yang menunjukkan kekaguman. Bah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah balik bertanya, "Ma yahmiluka ala qaulik bah." Apa yang mendorongmu berkata seperti itu? Apa yang mendorongmu, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Bah. Qala la wallahi ya Rasulullah. Bukan apa-apa wahai Rasulullah. Illa roja'an an akuna min ahliha. Bukan apa-apa Rasulullah, ucapan tadi itu hanya sekedar ekspresiku. Semoga aku menjadi salah seorang penghuninya. Kata Umair ibn Hammam kepada Rasulullah. Mendengar jawaban Umair, qala Rasulullah pun bersabda, fa innaka min ahli. Engkau termasuk di antara penghuni surga. Nah, setelah mendapatkan jawaban seperti ini, Umair tertegun. Diam sejenak, fa ahraja tamarot. Umair mengeluarkan beberapa butir kurma yang waktu itu disimpan di tempat menaruh anak-anak panah. Dikeluarin beberapa butir kurma. Maksudnya apa? Mau dihabisin dulu sebelum mati syahid dalam perang itu. Sebelum menyongsong syahid dalam perang Badar. Dikeluarin, mau dihabisin nih. Karena sayang, udah bekal dari rumah. Udah dikeluarin, udah mau ditelan, dikunyah satu-satu.
Faja'ala ya'kulu minhunna. Maka diambil, dimasukin satu-satu, tiba-tiba berhenti. Umar kemudian berkata, lain ana hayitu hatta akula tamaroti hadi innaha lahayatun tawilatun. Kata Umar, kalau misalnya aku mesti hidup sampai kuhabiskan butir kurma terakhirku ini dulu, maka ini sesuatu, ini adalah hidup yang sangat panjang. Faqala, maka kata Anas, faroma bima kana mahu, maka Umar melempar kurmanya yang masih dipegang itu, dibuang karena merasa kalau nunggu sampai habis dulu, wah ini terlalu lama hidup di dunia ini. Sementara udah ada jaminan beliau akan masuk surga, kata Rasulullah tadi. Maka dilempar itu kurma, dicabut pedangnya, tsumma qatalahum hatta qutil. Bangun, membawa senjatanya, maju ke medan perang, medan Badar, berperang di sana, kemudian beliau terbunuh di sana. Radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah Umar ibn Hammam, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang membuang kurma-kurmanya untuk menyongsong surga yang telah Allah janjikan kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jihad, di kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim. Dan ini adalah hadis menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada Umar ibnul Hammam yang syahid di perang Badar. Semoga Allah ridho kepada beliau. Ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan hadis atau cerita yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk menyongsong apa yang Allah siapkan bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.